Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan sebuah foto konsep yang berjudulkan Prinsip Manajemen Strategis. Di sini saya memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Strategis. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah membuat peta konsep berjudulkan Prinsip Manajemen Strategis. Yang pertama itu, yang poin pertama ada pengertian, yang kedua ada visi, yang ketiga ada tahap manajemen strategis, yang keempat ada metode untuk meraih visi, yang kelima ada pelaksanaan metode, yang terakhir ada penyesuaian visi. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian. Manajemen strategis bukan hanya sebuah mata kuliah yang diajarkan di sebagian besar jurusan bisnis di banyak perguruan tinggi. Ini merupakan sebuah metode yang digunakan entrepreneur atau pemilik bisnis untuk merencanakan dan melaksanakan keberhasilan bisnisnya. Kelas manajemen strategis meliputi konsepsi dan penggunaan pemasaran, pengaturan pegawai, outsourcing, program sosial kepedulian masyarakat, dan banyak faktor lain yang menjadi bagian dari pengelolaan bisnis dengan baik. Yang kedua itu ada visi, di mana satu prinsip manajemen strategis ini ialah menciptakan dan menjaga visi perusahaan. Visi ini termasuk harapan bagi tempat perusahaan di pasar dalam jangka pendek dan jangka panjang. Begitu juga dengan peran apa yang diambil perusahaan dalam masyarakat atau bahkan dalam bangsa. Menjaga visi bisnis adalah dalam benak akan menentukan bagaimana Anda mengatur aspek lainnya dalam perusahaan itu. Baik, yang poin selanjutnya yaitu yang ketiga, tahap manajemen strategis, di mana di sini ada 3. Yang pertama itu ada tahap formulasi, yang kedua ada tahap implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Di mana tahap formulasi ini tuh meliputi pembuatan misi, pengidentifikasian peluang dan tantangan eksternal organisasi, penentuan kekuatan ini dan kelemahan internal, pembuatan sasaran jangka panjang, pembuatan pilihan-pilihan strategis, serta pengambilan keputusan strategis yang dipilih untuk diterapkan. Untuk tahap implementasi itu bisa juga disebut dengan tahap tindakan. Ini tuh meliputi penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, pemotivasian pegawai, pengalokasian sumber-sumber agar strategi ini yang diformulasikan dapat terlaksanakan. Termasuk di dalamnya itu adalah pengembangan kultur yang mendukung strategis pencipta struktur organisasi yang efektif. Yang ketiga itu tahap evaluasi, di mana evaluasi ini meliputi kegiatan yang mencermati apakah strategi ini berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategis perusahaan haruslah secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang selalu terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Yang selanjutnya yaitu metode untuk meraih visi, di mana metode-metode untuk meraih visi ini setelah Anda memiliki visi dalam perusahaan Anda itu harus menemukan cara untuk mencapainya. Ini termasuk memperkenalkan perusahaan sebanyak-banyaknya orang, mendorong penjual, mempertahankan pelanggan, atau membangun lokasi atau waralaba lain. Menemukan sebuah metode yang tepat dan cocok untuk bisnis itu ialah sebuah aspek sukar dalam manajemen strategis. Mudah mengetahui apa yang Anda inginkan, tetapi sangat sulit untuk tahu bagaimana cara mewujudkan keinginan tersebut. Metode ini yang bisa digunakan yaitu perubahan personil atau outsourcing,
pemasaran, dan periklanan dengan investasi. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan metode. Manajemen strategis tidak hanya meliputi perencanaan dan curah gagasan, tetapi juga melaksanakan ide-ide dan metode yang telah Anda miliki. Prinsip pelaksanaan manajemen strategis melibatkan realisasi ide-ide tersebut ke dalam dunia bisnis dan membuat bekerja untuk perusahaan Anda. Misalnya, setelah Anda memutuskan metode terbaik yang akan Anda gunakan untuk mendorong penjualan dalam bisnis Anda. Contohnya, iklan atau rencana pemasaran, di mana manajemen yang baik itu juga membutuhkan pelaksanaan rencana tersebut. Hal ini bisa menjadi sebuah prinsip yang sulit karena sering membutuhkan investasi modal atau perubahan dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu penyesuaian misi. Ini di mana prinsip manajemen strategis lainnya itu ialah menyesuaikan misi dengan keadaan yang ada di sekeliling bisnis itu. Karena kondisi pasar dapat mempengaruhi bisnis Anda, dipandang perlu untuk menyesuaikan visi. Sama halnya dengan kondisi pasar, teknologi itu juga selalu berubah. Bisnis Anda membutuhkan sebuah penyesuaian yang berkala agar perusahaan itu tetap dapat bersaing di pasar di mana ia bergerak. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari sebab kata konsep ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.